Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to Let's Study with me, Mr. Arfi. Seperti biasa, kita akan lanjutkan pelajaran grammar yang santai, serius, dan menyenangkan. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah gerund. Ini adalah materi yang sebenarnya gampang, cuman seringkali di-mindsetkan sulit. Nggak percaya? Mari kita buktikan aja. Oke, jadi perlu kita ketahui apa itu yang disebut dengan gerund. Nah, gerund adalah verb ing yang difungsikan sebagai noun. Nah, dia nanti dilihat wujudnya dia verb ing. Dia akan dianggap gerund ketika dia difungsikan sebagai noun atau kata benda. Berbicara tentang gerund, gerund nanti jenisnya dibagi jadi dua. Ada gerund satu dan ada gerund dua. Di mana gerund satu itu karakternya noun, sedangkan gerund dua karakternya verb. Nah, seperti apa contohnya? Coba bandingkan. Nah, ini sama-sama verbing kan? Building, painting, building, painting. Cuman pemaknaannya berbeda. Kalau yang noun artinya bangunan, lukisan, sedangkan kalau kata kerja membangun atau melukis. Sampai sini ada gambaran ya tentang J1 dan G2. Oke. Terus kemudian G1 itu berkarakter noun. Nah, berkarakter noun itu ya berarti kayak kata benda biasa aja. Nah, contohnya adalah painting dan building yang mana artinya adalah lukisan sama bangunan. Tapi G1 ada juga loh yang bermakna non proses. Nah, jadi dia menunjukkan proses. Seperti apa Mister maksudnya proses? Nih ada contoh. The building of. Nah, artinya adalah proses pembangunan. The building of the school takes 1 year. Nah, jadi pembangunan dari sekolah itu memerlukan waktu 1 tahun. Nah, gitu ya. Terus the painting of Mona Lisa was very difficult. Jadi penggambaran proses pelukisan dari gambar Mona Lisa itu sangat susah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian ada catatan di sini. G1 yang berkarakter non itu diperlakukan saja seperti kata benda biasa. Nah, ciri-ciri dari G1 yang bermakna noun itu wujudnya verb ing, maknanya noun, fungsinya noun, hitungannya sesuai kamus, bisa tunggal, bisa jamak. Terus kemudian susunan katanya sama seperti noun phrase, kayak gadis cantik, kursi merah, seperti itu, sama persis. Nah, kalau kita lihat pola lengkap dari noun phrase itu ini, pre-modifier, head, post modifier. Cuman fokus kita saat ini masih sampai di sini. Nah, di mana kita akan mempelajari tentang ini, pre-modifier-nya ini. Yang mana isinya nanti adalah DQEC. Apa itu DQEC, Mister? Nah, kita bahas. DQEC, dia adalah determiner, qualifier, epithet, dan classifier. Nah, kalau kalian ikuti pelajaran dari Let's Study dari awal, kalian pasti tidak asing dengan istilah LA atau limiting adjective. Nah, jadi sederhananya determiner itu adalah LA. Dia adalah adjektif yang membatasi noun, entah jumlahnya, entah kepemilikannya, entah yang mana, itu namanya LA. Terus kemudian ada qualifier. Qualifier itu apa? Dia adalah adverb yang menjelaskan ke epithet. Nah, berarti menjelaskan ke DA. Sama istilah lama ya, DA descriptive adjective. Dia adalah adjektif yang memberikan gambaran terhadap nounnya, seperti apa ukurannya, dari mana berasal, terus jumlahnya berapa, itu namanya DA. Dan yang terakhir adalah classifier. Dia adalah noun yang menjelaskan ke noun yang berupa head itu. Nah, supaya lebih jelas coba perhatikan contoh di sini. A very horrible bamboo cottage. Nah, ini sudah disusun menggunakan DQEC. Cuman ini harusnya tidak pakai titik ya teman-teman karena ini belum kalimat, tidak ada verbnya. Nah, situ determiner menjelaskan cottage. Terus very menjelaskan horrible yang membentuk adjective phrase yang menjelaskan ke cottage. Bambu itu adalah noun yang menjelaskan ke cottage. Gitu, cotage. Belum terlalu tahu saya belum pernah buka apa arti apa sorry cara baca dari cottage yang tepat. Sebentar saya cek dulu ya, biar sekalian betul gitu. Oke, jadi betul bacanya adalah cottage. Hmm. Kemudian ada juga yang
Gerund satu bermakna proses. Nah, nanti gerund satu yang bermakna proses ini wujudnya verb ing, maknanya noun, fungsinya noun, dan semua verb bisa kecuali modal. Kayak can, must, should itu nggak bisa dijadikan gerund ya. Harus tetap bentuknya. Terus hitungannya nanti ada uncountable dan word ordernya nanti bisa berasal dari intransitif, bisa juga dari transitif. Intransitif itu tanpa objek, kalau transitif ada objek. Kita mulai dari yang intransitif, maka ketika mau dirubah menjadi gerund, maka susunannya adalah the gerund of subject. Contoh kalimat ada begini, Van der Wijk sang. Nah, ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Berarti yang bisa dijadikan verb ing adalah sang-nya ini. Verb ing dari sang adalah sinking, maka jadinya adalah the sinking of Van der Wijk, yang artinya adalah tenggelamnya Van der Wijk. Nah, kapal itu loh teman-teman. Ada Zainuddin sama Hayati kalau kalian pernah nonton ya. Nah, terus yang kedua ada berasal dari transitive verb. Nah, nanti kalau dirubah jadi gerund nanti jadinya the gerund plus object by subjeknya. Contoh, Albert killed Robbie. Nah, ini subjek, ini verb, ini objek. Berarti yang bisa dijadikan verb ing adalah verbnya. Killed jadinya killing. Berarti jadinya the killing of Robbie by Albert. Pembunuhan Robbie oleh Albert. Nah, bisa dijadikan judul-judul berita juga. Jelas? Nah, di sini ada sedikit catatan teman-teman. Untuk verb yang sudah memiliki bentuk noun tidak perlu dibuatkan bentuk verb ing kalau mau dijadikan mau dipakai. Jadi untuk dijarankan nggak perlu. Contohnya ada help, tetap help, know, ada knowledge, grow, ada growth, improve, ada improvement, move, ada movement. Jadi nggak perlu dijadikan helping, knowing, growing, improving, moving kalau kita membutuhkan makna noun. Tapi kalau makna verb ya harus tetap dijadikan verb ing. Contohnya the growth of our plants. Nah, pertumbuhan tanaman-tanaman kita. The sale of the goods, penjualan barang-barang itu. The improvement of my English skills, perkembangan dari keterampilan-keterampilan bahasa Inggrisku. Tuh, jadi langsung aja pakai apa? Sudah kegores. Langsung aja pakai bentuk nonnya, sale, improvement gitu ya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi tentang G2 yang berkarakter verb. Nanti wujudnya itu verb ing, maknanya itu verb, fungsinya noun. Semua verb bisa dijadikan gerund kecuali modal. Terus hitungannya nanti uncountable. Nah, ketika dia ada satu gerund saja pakainya it. Tapi kalau lebih dari satu gerund maka hitungannya they. Bentar ya. Oke, sekarang supaya lebih jelas coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada coming on time is a must. Sorry di sini kurang ya. Datang tepat waktu itu merupakan sebuah keharusan. Nah, di sini ada satu gerund makanya menggunakan is. Nah, yang kedua ada satu, dua. Ada dua gerund maka menggunakan are. Selling ada satu maka menggunakan verb ses. Making maka menggunakan verb ses. Gitu ya. Nah, jadi jangan fokus sama book sama pens-nya, tapi fokus sama gerundnya berapa. Oke, aman? Oke. Terus kalau kalian mau menggunakan gerund, gerund nanti punya bentuk tenses. Ada yang present, ada yang past. Kalau present menggunakan bentuk umum, kalau past menggunakan bentuk perfect. Seperti halnya kalau bentuk umumnya makan jadinya eating. Negatifnya not eating. Nah, kalau bentuk pasnya having eaten sama not having eaten. Berarti kita simpulkan kalau positif itu verb ing doang. Kalau negatif itu not verb ing. Kalau positif itu having plus verb 3. Yang bawahnya not having verb 3 dan seterusnya. Kalau pasif ya being eaten, not being eaten, having been eaten, not having been eaten. Nah, kapan Mister kita pakai pola present dan pola past? Kapan saja, tapi dia ada sedikit catatan nih, pola past atau lampau dapat digunakan jika gerund terjadi lebih dahulu daripada main verb-nya. Nah, jadi kalau,
gerundnya itu terjadi lebih dulu, maka boleh dipakai past form, sorry, perfect form, ya. Jadi boleh pakai yang ini. Kalau diyakini gerundnya terlebih dahulu terjadi daripada verb utamanya. Contoh, reading makes Haris sleepy. Nah, di sini berarti menggunakan present form atau general form, pakai verb ing doang. "Boleh nggak Mister dipakein perfect form?" "Boleh." Berarti jadinya having read makes Haris sleepy. Berarti habis baca itu loh membuat Haris capek, apa, ngantuk. Yang kedua, having eaten makes Haris full. Habis makan membuat Haris kenyang. Itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian kita akan berbicara tentang fungsi dari gerund. Yang pertama ada nominal function, berarti dia difungsikan sebagai noun. Nah, non itu kalau tidak di subjek ya di objek. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pada posisi gerund as subject of verb, berarti letaknya itu ada di subjek. Nah, di sini ya. Oh, jadi makin nggak kelihatan jadi. Oke, tapi di sini. Nah, reading too long causes headache. Nah, studying English must be serious. Nah, di sini gerundnya menempati posisi subjek. Kok tahu? Ya, causes ini verb, be, must be itu verb. Terus yang kedua ada gerund a subject after it. Jadi dia jatuhnya setelah it. Langsung aja ke contohnya. It is nice meeting you. Nah, it di sini adalah subjek semu. Subjek aslinya mana? Meeting you. Kenapa demikian? Ya karena subjek itu adalah apa yang dibahas. Nah, dalam kalimat ini yang dibahas adalah meeting you. Nah, meeting you ini berupa gerund. Karena ada aksesorisnya, maka namanya gerund phrase. Terus kemudian ada gerund a subjective complement. Nah, berarti dia jatuh setelah yang namanya linking verb. Nah, linking verb itu salah satu anggotanya adalah is MR. Nah, maka jadinya her habit is getting up in the morning every day. Nah, ini. Nah, ini adalah gerund phrase-nya. Nah, kalau dia itu linking verb maka bisa dibolak-balik ini. Bolak-balik gimana? Jadi gini, getting up in the morning every day is her habit. Nah, bisa juga seperti itu. Itu ciri-ciri kalau dia itu gerundnya jatuh setelah linking verb. Terus yang keempat ada gerund as object of certain verb. Nah, jadi dia akan jatuh setelah verb-verb tertentu, ada 41 verb. Contohnya, Haris postpones marrying her. Di sini ada kata-kata postpone. Ada nggak postpone di sini? Oh, ada. Oh, berarti verb setelah postpone harus verb ing. Nah, ini ya kan? Marrying her. Terus he denied. Oh, ada nggak denied di sini? A, B, C, D, D. Oh, ada deny. Maka kalau setelah deny ada kata kerja lagi, maka harus berupa gerund. Dia menyangkal menelantarkan anaknya. Nah, ada menyangkal ditambah menelantarkan. Nah, menelantarkannya dikasih verb ing. Paham? Ini silahkan di-pause, dibaca-baca, semoga hafal sendiri. Yang kelima adalah gerund as object of preposition. Nah, dia itu adalah gerund yang dapat difungsikan sebagai objek. Nah, dari preposisi yang terikat. Terikat tuh gimana? Nah, off-nya ini terikat dari kata tied. Jadi kalau tied ikutnya harus off. Tidak ada preposisi lain. Kalaupun ada ya pasti sudah pasangannya. Lihat aja di kamus. Terus ada planning of, ada interested in, dan lain sebagainya. Yang mana itu harus hafalan, tidak bisa dikarang karena tidak bisa pakai logika. Nah, maka setelah off ini maka harus dikasih gerund-gerund. Paham? Nah, di sini ada sedikit catatan tentang dua verb khusus yaitu kata go dan prefer. Di mana kita bahas go dulu, go kalau diikuti gerund itu meaningnya adalah having fun atau senang-senang. Tapi kalau to infinitive itu serious activities. Bersenang-senang tuh contohnya gimana? Mancing, renang, camping. Tapi kalau yang serius ya kerja, belajar, menikah. Contoh, aku akan pergi mancing. Nah, ini kan ada dua, pergi sama mancing kan double kata kerja ya. Nah, ternyata kalau pergi diikuti mancing senang-senang, maka jadinya go fishing. Tapi kalau pergi diikuti kegiatan serius, ya jadinya go to study. Bisa? Mantap. Nah, terus kemudian yang kedua ada prefer. Dia prefer nih bisa diikuti
gerund ataupun to infinitive. Tapi kalau diikuti gerund, penyambungnya adalah to. Tapi kalau to infinitive, rather than. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Aku lebih suka makan daripada belajar. Nah, di sini ada eating sama study dihubungkan oleh to. Yang bawah ada to eat sama to study dihubungkan oleh then. Seperti itu. Saya, oke. Nah, terus ini ada 9 verb yang perlu kalian ketahui. Karena dia akan punya makna yang berbeda-beda. Apakah dia diikuti gerund atau to infinitive, dia memiliki konteks yang berbeda. Tapi tenang aja, saya bantu. Yang pertama ada kata stop. Kalau stop diikuti gerund, maka berhenti melakukan gerundnya. Tapi kalau to infinitive, berarti berhenti dari aktivitasnya untuk mulai melakukan to infinitive-nya. Contoh, stop smoking. Nah, berarti harus berhenti dari ngerokoknya. Jangan ngerokok lagi. Tapi kalau stop to smoke berarti ayo berhenti dulu, kita istirahat dulu, ayo mulai ngerokok. Nah, gitu ya. Nah, supaya lebih jelas nih ada catatan tambahan, ada tambahan contoh. You are sick, you must stop smoking. Kan lagi sakit, jadi harus berhenti merokok. Nah, terus ini, you are stupid, you must stop to study. Kau goblok, jadi kamu sebenarnya harusnya berhenti dulu untuk jadi goblok. Kamu harus mulai belajar. Nah, gitu ya. Jadi disuruh berhenti dari aktivitas apapun untuk mulai belajar. Gitu ya. Yang kedua ada kata try. Try itu diikuti satu gerund atau sorry, diikuti gerund atau to infinitive. Bedanya apa? Kalau gerund nanti lebih dari satu cara atau eksperimen. Tapi kalau to infinitive itu satu cara saja. Contohnya, it is hot. You should try opening the door, turning on the AC or air conditioning or going to the yard. Nah, ini kan setelah kata try ada beberapa hal yang dicoba ya, eksperimen. Nah, ini maka pakainya jaren gitu. Eksperimen kalau di bahasa referensinya. Terus kemudian I have tried to forget her but I can't. Nah, ini kan cuma satu doang. Mencoba untuk melupakan. Nah, cuma ada satu. Maka menggunakan to infinitive. Nah, terus kemudian ada regret, forget, dan remember. Ketika diikuti gerund maka past meaning. Tapi kalau to infinitive, responsibilities. Seperti apa itu? Tenang, nanti ada contohnya yang buat kalian bakalan langsung paham. Tapi ada sedikit catatan, regret plus to infinitive digunakan untuk mengawali berita buruk. Seperti apa itu? Nah, perhatikan aja contoh di sini. I forgot to meet you. Nah, kalau dia diikuti to meet, maka lupa kalau harusnya bertemu, punya tanggung jawab untuk ketemu. Pak, tadi kok gak ketemu sama saya? Ya, I forgot to meet you. I'm sorry ya, gitu. Terus kemudian kalau di sini I forgot meeting you. Nah, kalau ini berarti lupa. Tadi lupa kalau udah pernah ketemu. Nah, jadi lupa peristiwanya. Mhm, nanti kita meeting ya, nanti ketemu ya. "Loh Pak, kan kita udah ketemu." "Oh iya ya, tadi ketemu." Oh berarti I forgot meeting you. Lupa tentang peristiwa meeting-nya ini. Nah terus regret itu menyesal. Nah, I regret meeting you, berarti aku menyesal dulu pernah ketemu sama kamu. Berarti ini bisa disampaikan ke para mantan kayak gitu ya. I regret meeting you. Terus, I regret to say that I cannot meet you. Nah, ini yang namanya mengawali berita buruk itu ini. I regret to say, I regret to tell, I regret to inform. Itu namanya mengawali berita buruk. Terus ada want, need, require, deserve. Bisa diikuti gerund maupun to infinitive. Kalau diikuti gerund akan memiliki makna pasif yaitu di atau ter. Sedangkan kalau aktif ya me. Nah, supaya lebih jelas perhatikan contoh di sini. This room is dirty. It needs. Nah, itu perlu membersihkan apa dibersihkan? Oke, kalau dibersihkan berarti diikuti gerund. Terus this room is dirty. Sasa needs membersihkan apa dibersihkan? Kira-kira kalau Sasa itu perlu apa? Sasa itu perlu membersihkan, berarti aktif. Berarti dia pakai to infinitive. Bisa ya?
Nah, itu tadi adalah gerund yang berfungsi sebagai noun. Nah, sekarang yang kedua adalah adjectival function, berarti gerund dapat juga difungsikan sebagai adjektif. Adjektif itu menjelaskan kata benda. Nah, contohnya ada swimming pool, parking area, sleeping bag. Nah, verbing-verbing yang menjelaskan noun ini, dia adalah gerund. He doesn't have a driving license. Dia tidak memiliki surat izin mengemudi. She needs a walking stick. Dia memerlukan tongkat untuk berjalan. Tuh, tongkat yang buat bantu jalan itu. Itu namanya walking stick. Terus yang kedua, selanjutnya ada negative expression of gerund. Ini sama ya teman-teman, sudah kita bahas tadi. Nah, ada negative expression of gerund. Dia adalah gerund yang dapat digunakan untuk larangan. Larangan singkat. No eating, no parking, no climbing. Biasanya ditulis di tempat-tempat wisata seperti itu. Boleh ndak Mister diucapkan? Boleh, tapi umumnya kalian akan menemukan dalam bahasa tulis. Supaya lebih jelas, coba terjemahkan latihan soal di sini. Yang perlu menggunakan jaran sudah saya cetak tebal. Jadi kalian bisa lebih gampang untuk mengerjakannya. Berenang adalah hobi favorit saya. Nah, berarti kan ini harusnya kan it is my favorite hobby kan gitu. Nah, it-nya saya ganti pakai berenang. Kok dia di posisi subjek, maka harus dipakai gerund. Maka jadinya adalah swimming is my favorite hobby, gitu. Coba dulu ya teman-teman, semoga berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila kalian perlu mempelajari ini lebih dalam lagi, kalian bisa kontak saya saja, bisa ikut kelas privat saya, atau teman-teman juga bisa belajar di Kresna Kampung Inggris secara offline maupun online, bebas pilih yang mana. Terus jangan lupa untuk terus support materi dari Let's Study dengan beberapa cara. Kalau kalian punya rezeki lebih, kalian bisa donate beberapa uang seikhlasnya di barcode di situ. Atau kalau belum ada rezeki, it's okay. Kalian tetap bisa support kami dengan cara membagikan share link pembelajaran Let's Study ini ke teman-teman kalian supaya tujuan kami yang ingin menjadi lebih bermanfaat kepada sesama bisa tercapai dan bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.